Pemirsa, dua orang pelaku eksekutor yang membakar rumah wartawan Tri Brata TV Riko Sempurna Pasaribu ditangkap. Lalu siapa pemberi perintah pembakaran ini dan benarkah motifnya berkaitan dengan kerja jurnalistik korban yang mengungkap backing perjudian di Karo, Sumatera Utara? Kita langsung membahasnya bersama dengan Kapolda Sumatera Utara, Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Pak Kapolda, selamat sore. Selamat sore, Mas Leonard Samusir. Ya, Pak Agung, kita mengapresiasi ini kurang dari 2 pekan polisi langsung bisa menangkap 2 orang yang tertangkap memang dalam CCTV menyiramkan bensin untuk kemudian membakar rumah korban Riko Sempurna Pasaribu, ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka. Apakah memang hanya 2 orang ini, Pak Kapolda, atau seperti apa Pak kira-kira? Ya. Mas Leonard, bahwa proses penyidikan yang kita lakukan, kita semuanya sepakat menggunakan bagaimana scientific crime investigation itu bisa kita lakukan dengan baik. Kita beranjak dari sana, bahwa kemudian cara kerja kita adalah bagaimana menempatkan tersangka itu berdasarkan bukti, berdasarkan fakta yang diterima. Bagaimana cara kerja ilmiah ini kita lakukan secara komprehensif untuk menentukan masalah kebakaran ini, untuk kita pastikan ini kebakaran atau pembakaran. Dalam proses penyidikan kita meneliti satu persatu bukti yang kita temukan di lokasi kejadian. Sehingga kemudian kita membangun hipotesa kita, apakah ini sesuatu yang kemudian ada unsur kejahatan atau tidak. Faktanya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan dalam rilis tadi siang, bahwa kami menemukan fakta dari TKP yang menunjukkan bahwa ini adalah kejahatan. Ini adalah peristiwa kejahatan yang kemudian kami bisa menemukan pelakunya berdasarkan bukti. Bukti-bukti yang kami lakukan inilah yang kemudian hari ini kami tetapkan 2 orang eksekutor ini sebagai pelaku, dan proses penyidikan kita mengacu dari apa yang kita peroleh dari bukti-bukti yang kita miliki. Kembali bahwa ini proses yang harus mengikuti norma, baik itu norma hukum acaranya maupun norma bagaimana petugas kepolisian dan norma ilmiah yang harus kita jalankan. Jadi rasanya 2 orang ini adalah awal kita untuk meniti step berikutnya atau tahapan berikutnya dari proses penyidikan ini. Jadi terkait dengan hal-hal lain kami akan lebih fokus untuk bagaimana tahap berikutnya itu kita juga kembali memulai dengan bukti apa yang kita bisa temukan terkait dengan keterlibatannya orang lain. Dan itu yang akan kita uji dan kita analisis. Dan kemudian tentu kita akan tetapkan sebagaimana dalam norma beracaranya kita, bahwa pelaku atau tersangka dapat ditetapkan dengan 2 alat bukti minimal. Ini yang kita lakukan. Pak Kapolda, yang menarik adalah pada saat Anda memberikan keterangan pers, ini gambarnya kita tayangkan kembali, ada kehadiran Pangdam Bukit Barisan dan jajarannya. Dan ini saya ingin langsung bertanya ini Pak Kapolda, apakah memang ada dugaan bahwa pembakaran itu, maaf saya mau bertanya dulu Pak Kapolda, ini pembakaran atau kebakaran akhirnya Pak? Pembakaran. Pembakaran. Itu diperoleh dari hasil CCTV yang diperoleh polisi ya Pak ya? Tentu tidak hanya itu. Saya ingin katakan bahwa pembakaran ini kita buktikan dengan bukti-bukti yang kita ambil dari TKP. Ada 4 titik untuk kita mengambil bukti abu dari bekas kebakaran ini, yang kemudian dari pemeriksaan laboratorium kami, bukti abu ini mengandung unsur bahan bakar minyak, yaitu jenis bensin atau petralite, yang kemudian juga kita temukan ada unsur bahan bakar yaitu bahan bakar solar di dalam abu yang kita ambil dari 4 titik lokasi. Ini yang kemudian menunjukkan, dan kita juga menemukan bekas botol minuman kemasan yang kita temukan tidak jauh dari lokasi, dan itu juga kita mengantarkan kita kepada siapa pelakunya, dan karena kita temukan siapa penjual dari
bensin cairan yang kemudian dibeli oleh pelaku sehingga kita melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kembali lagi Pak Kapolda, Pangdam sudah hadir bersama-sama dengan Anda dan mengatakan mendukung penuh kepolisian daerah Sumatera Utara untuk mengusut tuntas. Apakah ini artinya kemudian seperti yang disebut-sebut bahwa memang terbunuhnya korban, terbakarnya korban, dibakarnya korban itu memang karena terkait dengan pemberitaan yang disebut-sebut terkait dengan perjudian yang dipekingi oleh oknum aparat. Benar atau tidak Pak Kapolda? Kehadiran Pangdam dengan pernyataannya bahwa dia mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan atau penyidik lakukan dalam proses penyidikan ini adalah dukungan, bentuk dukungan kepada kami bahwa kemudian tidak ada halangan bagi kami semua untuk bekerja. Karena kita tahu bahwa proses untuk menemukan bukti dan fakta-fakta di lapangan akan nanti banyak hal yang bisa terjadi. Dan itu saya merasa sangat berterima kasih atas dukungan itu. Karena kemudian kita juga sudah menyelenggarakan apa disebut dengan posko. Kita siapkan posko untuk memberikan informasi ataupun pengaduan terkait dengan kasus ini. Ini sudah kita buka dan dari Kodam yang telah mengirimkan personilnya untuk berada di posko untuk juga kita menganalisis ataupun menerima pengaduan-pengaduan masyarakat terkait ini. Kami sejatinya berharap juga dari unsur lain juga bisa hadir di sana untuk kemudian kita bisa bersama-sama mendengarkan informasi dan berbagai macam hal terkait dengan kebakaran ini. Dan saya yakin dengan bersama-sama kita melihat fakta yang kita peroleh, maka kemudian langkah-langkah ke depan satu dan yang lain akan saling mendukung. Pak Agung, dengan 2 eksekutor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan, tentunya besar kemungkinan bahwa akhirnya kita akan tahu siapa yang memberikan perintah eksekusi atau pembakaran itu. Kelihatannya akan bisa dioptimalkan 2 tersangka ini, Pak Kapolda? Demikian kami sedang memasuki tahap berikutnya setelah kita menetapkan eksekutornya ini dan tentu nanti akan menuju kepada siapa sebenarnya leader atau siapa yang menyuruh lakukan dari kasus ini dan tentu harus dengan bukti dan harus dengan fakta dan bukti dan fakta itu kami uji, kami analisis untuk memastikan bahwa kemudian itu menunjuk pada seseorang. Sebagaimana tadi saya ingin garis bawahi dalam beracara pidana kita harus menetapkan tersangka dengan 2 alat bukti dan 2 alat bukti itu sudah dengan jelas bagaimana kita harus mengumpulkan keterangan-keterangan saksi, petunjuk, keterangan tersangka ataupun para ahli yang kemudian itu akan mengarahkan pada siapa pelakunya dan itulah yang akan kita lakukan dalam tahap ini. Pak Kapolda, ada beberapa informasi juga bahwa korban Pasar Ibu sebelumnya sempat bertemu dengan orang yang diduga diberitakan Pak sebagai backing dari perjudian yang diberitakannya. Itu Polda Sumatera Utara sudah mendapatkan informasi terkait ini atau belum Pak? Terima kasih. Sebenarnya informasi banyak hal yang sudah kami terima. Dan itu semuanya akan diuji satu persatu dan hubungannya dengan kejahatan ini. Apakah kemudian fakta itu mendukung untuk kita kemudian menetapkan tersangka baru? Tentu dengan proses kita menguji dari keterangan-keterangan yang ataupun informasi-informasi seperti ini. Kami berterima kasih dengan banyaknya informasi yang masuk kepada kami dan melalui informasi ini kita akan lakukan langkah-langkah verifikasi, kemudian kalau itu satu alat bukti petunjuk tentu kita akan dalami lebih dalam lagi melalui pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Tentu ini akan kemudian tadi menentukan siapa sebenarnya pelaku selanjutnya setelah tahap eksekutor ini bisa kita lakukan. Siapapun pelaku yang nanti kemudian ditemui dari hasil penyidikan ini Pak Kapolda, itu akan tetap dilidik, akan tetap kemudian memang kalau terbukti berdasarkan scientific crime investigation bersalah akan tetap ditangkap, atau memang kalau memang diperlukan ada kerjasama dengan pihak TNI kalau memang ternyata itu benar ada oknum aparat Pak Kapolda? Ya,
segala sesuatu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, dan tentunya saat ini kepolisian masih terus bekerja. Pihak-pihak yang nantinya akan membantu sebagaimana ketentuan aturan undang-undang memang mengatur demikian, tentu demikian harus kita lakukan. Namun demikian fokus kita utama selanjutnya dari tahap ini adalah menguji dan memastikan kemudian fakta-fakta yang kita kumpulkan adalah benar, dan itu dari fakta dan bukti itulah yang nanti kami akan tetapkan siapa tersangka selanjutnya. Dan tentu pihak-pihak lain yang akan membantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses-proses yang kemudian bisa berkembang kemana saja. Pak Agung, pertanyaan terakhir Pak, ini menetapkan tersangka itu kurang dari 2 pekan sejak peristiwa terjadi. Apakah ada target waktu Pak dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menuntaskan penyidikan kasus ini, Pak Agung? Mohon maaf, terkait dengan waktu itu bukan hal yang harus kita tetapkan, tapi fakta dan bukti yang terus kita kumpulkan itu akan menjadi lebih penting. Dan tentu ini akan menjadi catatan bagi kami semuanya bahwa bekerja lebih cepat, lebih keras tentu akan menghasilkan hal yang diharapkan oleh masyarakat. Baik, kita dukung terus tentunya Pak Kapolda supaya kemudian kasus ini terang benderang dan yang bersalah siapapun dia harus diberikan sanksi. Terima kasih Kapolda Sumatera Utara Komjen Polisi Agung Setia sudah mencerahkan kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.